Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, hari ini tepat tanggal 1 Januari 2024 kita mengadakan kebaktian untuk meminta rahmat dan juga penyertaan Tuhan atas kehidupan kita di tahun 2024. Sebab itu, sehubungan dengan tahun baru ini kita akan merenungkan tema melangkah dengan pasti. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, hidup di dunia ini tidak ada yang pasti. Manusia tidak pasti. Makanya manusia itu gak bisa diandalkan, saudara. Hari ini bisa baik, besok belum tentu. Hari ini anak kita kelihatannya nurut, bisa diandalkan untuk masa depan kita. Tapi tunggu kalau dia sudah menikah, belum tentu dia bisa menemani kita di masa tua kita. Usaha pekerjaan kita juga nggak pasti dan tidak bisa diandalkan, saudara. Beberapa tahun lalu banyak orang berkata, aduh, dagang itu enak bener ya. Orang datang sendiri ke toko ya, cari jualan kita. Sekarang kalau kita tidak mau mengikuti tren, kita tidak mau belajar berjualan secara online untuk menjemput pelanggan, kita kalah saing dengan kaum milenial. Malah sekarang yang sudah online pun seperti Tokped, Shopee, ya, dan aplikasi online lainnya terancam dengan TikTok. Banyak orang jualan di TikTok sekarang ini ya. Nah, masih banyak hal yang lain yang tidak pasti di dunia ini. Saudara melihat kondisi ekonomi setelah COVID, banyak orang ragu ketika mau melangkah. Mau nikah ragu, mau buka usaha baru ragu, mau punya anak ragu, mau kuliah juga ragu. Anak saya baru lulus wisuda November lalu. Lalu dia bilang, gajinya kok kecil ya, mau masuk kerja, katanya ya. Teman saya lulus SMA, saya lulus S1, gajinya sama aja nih kalau masuk sih UMR ya. Terus buat apa dong kuliah mahal-mahal? Kalau ketika bekerja sama saja gajinya dengan yang lulusan SMA. Mendingan kerja di Taiwan, di Hong Kong, di Jepang sana, lulusan SD juga gajinya bisa 10 juta. Begitu. Hidup ini banyak hal yang tidak pasti, saudara. Sebab itu kita sulit melangkah dengan pasti. Yang pasti di dunia ini hanya Tuhan. Betul? Sebab itu, saudara, kalau kita mau melangkah dengan pasti di tahun 2024 ini, melangkahlah bersama dengan Tuhan. Mengapa bersama Tuhan kita bisa melangkah dengan pasti? Yang pertama, saudara, dengan Tuhan kita bisa melangkah dengan pasti karena Tuhan itu mengasihi orang berdosa seperti kita dan kasihnya itu kekal. Bapak, Ibu, dan Saudara terkasih, manusia itu kasihnya tidak bisa diandalkan. Maka jangan heran banyak pria wanita sekarang ini yang tidak mau menikah ya. Usia sudah 30, pacar aja juga belum punya ya. Masih nyaman-nyaman aja jomblo begitu ya. Kenapa? Karena belum tentu pasangannya bisa diandalkan kesetiaannya. Maraknya kasus perselingkuhan, banyaknya pelanggan minor yang tersebar di medsos sekarang ini jadi tanda bahwa kasih manusia itu tidak bisa diandalkan. Belum lagi yang meninggalkan pasangannya ketika pasangannya itu sedang sakit keras. Ada uang abangku sayang, nggak ada uang abang, aku tendang. Kasih manusia tidak bisa diandalkan, tapi kasih Tuhan itu setia adanya. Dan kita bisa mengandalkan kasih setia Tuhan. Tuhan itu peduli, Tuhan itu mengasihi manusia, bahkan manusia dianggap paling hina sekalipun oleh masyarakat.
kelahiran Kristus adalah orang yang dianggap hina secara rohani, saudara-saudara. Gembala-gembala ini masuk kasta orang berdosa. Mereka ini kan hidupnya miskin gitu ya, dan dianggap sebagai kelompok pinggiran. Ini gembala upahan, saudara. Mereka dianggap orang berdosa. Kenapa? Karena demi upah mereka tidak menjaga hari Sabat. Itu menurut para pemimpin agama. Harusnya waktu hari Sabat, gembala-gembala ini jangan bawa domba-dombanya cari air, cari rumput. Gak usah bekerja di hari Sabat. Semua harus menghargai hari Sabat. Secara sosial, kelompok para gembala ini disebut sebagai orang jorok. Kenapa? Karena gak suka cuci kaki. Daripada buat cuci kaki, air itu lebih suka dipakai oleh para gembala untuk minum domba-dombanya. Nah, mereka juga tidak boleh bersaksi di pengadilan, saudara. Kenapa? Karena mereka dianggap sebagai kelompok tukang bohong. Kalau ada domba yang hilang, majikan-majikan itu langsung menuduh para gembala-gembala ini sebagai kelompok orang-orang yang mengambil domba-domba mereka. Jadi kesaksiannya tidak dipercaya di pengadilan. Gembala-gembala ini adalah kelompok orang rendahan pada waktu itu. Tapi saudara-saudara, ketika Yesus lahir, mereka jadi kelompok pertama yang diberitahu tentang kelahiran Yesus. Mereka jadi kelompok orang yang menyaksikan kelahiran Juru Selamat. Masyarakat Yahudi waktu itu melarang gembala itu bersaksi di pengadilan, tetapi Allah justru memberikan kepercayaan pada gembala-gembala ini untuk menyaksikan kelahiran Mesias, Sang Juru Selamat. Jadi apa artinya, saudara? Itu berarti Allah begitu mengasihi, Allah begitu peduli pada kelompok orang-orang yang tidak dipedulikan dan diremehkan oleh masyarakat waktu itu. Kasih Allah inilah yang mendorong para gembala untuk melangkah dengan pasti mencari bayi Yesus. Saking pastinya langkah kaki para gembala, akhirnya mereka berjumpa dengan bayi Yesus, Juru Selamat seluruh umat manusia. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih, karena Tuhan begitu mengasihi kita, percayalah kita ini bisa melangkah dengan pasti. Orang yang dikasihi Tuhan itu pasti akan dipimpin seperti gembala-gembala. Dipimpin sampai menemukan Juru Selamat, dipimpin sampai bertemu dengan anugerah Allah. Kita ini orang-orang yang percaya Yesus Kristus. Kalau saudara dan saya bisa sampai percaya kepada Tuhan Yesus, itu berarti kita ini dikasihi oleh Allah. Amin, saudara. Kita dikasihi oleh Tuhan. Kalau Tuhan tidak mengasihi kita, kita ini gak mungkin percaya sama Tuhan Yesus, saudara. Sebab Alkitab mengatakan bukan kita yang memilih Tuhan, tapi Tuhanlah yang memilih kita. Ya, Yohanes 15 ayat 16. Bukan kamu yang memilih aku, kata Tuhan Yesus, tetapi akulah yang memilih kamu. Jadi kita ini begitu dikasihi oleh Tuhan Yesus. Begitu berharganya kita di hadapan Tuhan, sehingga Tuhan ini memanggil kita untuk percaya kepadanya, menjadi anak-anaknya. Jadi saudara-saudara, jangan ragu melangkah di tahun 2024 sepanjang kita melangkah bersama dengan Tuhan. Kalau kita melangkah sendirian, kita mengandalkan pengalaman kita saja, kepandaian kita saja, atau uang kita saja, kita boleh takut dan ragu. Karena manusia, termasuk diri kita sendiri, bahkan uang kita tidak pernah bisa kita andalkan. Tuhan mengasihi kita, saudara.
tidak akan dibiarkan sendiri menghadapi tahun 2024 ini. Tuhan akan menyertai kita dalam menjalani hidup sepanjang tahun 2024. Tapi jika dikatakan Tuhan menyertai, kita harus ingat saudara, bukan berarti hidup kita ini tenang, aman, tanpa masalah. Waktu Natal 25 Desember lalu, hujan deras sekali ya saudara ya. Hujan sangat deras. Begitu mulai hujan, biasanya kita siapkan payung saat mau keluar rumah. Begitu kita keluar rumah di tengah hujan dan kita pakai payung, apa hujannya langsung berhenti saudara? Enggak kan? Hujan itu tetap datang ya. Hujan itu tetap ada. Payung itu fungsinya bukan untuk menghentikan hujan. Payung itu fungsinya buat apa? Buat melindungi badan kita dari air hujan supaya kita ini gak kehujanan. Nah, Tuhan itu seperti payung. Hadirnya Tuhan dalam hidup kita ini fungsinya bukan untuk menghentikan masalah. Malah ada masalah yang diizinkan Tuhan terjadi dalam hidup kita untuk membentuk kita, supaya kita makin mengenal Dia dan supaya kita bisa mengalami Dia, mengalami kebaikan dan pertolongannya, sehingga iman kita ini bertambah kuat. Masalah tetap ada saudara, tapi bersama dengan Tuhan kita bisa melangkah dengan pasti menghadapi masalah demi masalah di tahun 2024. Amin. Yang kedua, mengapa bersama Tuhan kita bisa melangkah dengan pasti? Saudara, dengan Tuhan kita akan bisa melangkah dengan pasti karena pimpinan Tuhan itu nyata dan jelas adanya. Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih, apakah ada di antara kita yang pernah melihat Tuhan? Silakan angkat tangan siapa yang pernah melihat Tuhan. Melihat Tuhan dengan jelas, berdiri di depannya. Saudara dapat memegang Tuhan juga. Ada? Gak ada ya? Saya juga belum pernah lihat. Apakah kalau saudara belum melihat Tuhan, lalu Tuhan itu tidak nyata? Nyata gak Tuhan itu? Tuhan itu nyata saudara. Senyata jantung, paru-paru, dan usus di perut kita. Bapak Ibu percaya kan kalau di dada kita ini ada jantung? Percaya nggak? Percaya. Kita nggak perlu kan robek jantung kita dulu, dada kita ya, terus kita lihat benar dari ada jantungnya gitu. Nggak perlu kan? Jantung kita ini nyata adanya. Tuhan itu juga nyata adanya saudara. Meskipun mata kita ini tidak melihat wujud Tuhan. Nah, karena Tuhan itu nyata, maka pimpinannya juga nyata dan jelas adanya. Ketika gembala-gembala dipimpin ke tempat di mana bayi Yesus lahir, malaikat itu kasih tahu clue-nya, ya, kasih tahu petunjuknya. Apa sih nggak tahu petunjuknya itu saudara? Coba kita lihat Lukas 2 ayat 12. Di situ tertulis, dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Petunjuknya, bayinya dibungkus dengan lampin, lalu tidurnya di palungan. Artinya bayi Yesus ada di mana saudara? Di peternakan. Jadi gembala-gembala tidak cari bayi Yesus di hotel, di tempat bidan, atau di rumah penduduk. Mereka cari di peternakan. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih, jika kita melangkah bersama dengan Tuhan, kita akan dipimpin dengan nyata dan jelas. Kita tidak akan dibiarkan tersesat. Kita tidak akan dibiarkan kebingungan sampai tidak tahu apa kehendak Tuhan buat pergumulan kita.
Tahu, jawaban Tuhan itu susah katanya. Susah. Kenapa susah? Karena petunjuk Tuhan itu nggak jelas dan nggak nyata. Kita nggak bisa dengar dengan kuping kita tidak bisa lihat dengan mata kita, begitu katanya. Misalnya ya, kita doa minta sesuatu sama Tuhan, terus jawabannya apa? Nggak tahu. Jawabannya apa tidak tahu. Tapi kalau kita pergi ke orang pintar, kita pergi ke dukun, kita pergi ke peramal, mereka itu bisa menjelaskan jawabannya dengan jelas. Saya mesti ngapain, saya mesti siapin apa, nanti besok bakal terjadi apa. Saya diberitahu oleh mereka. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, saya ingatkan, petunjuk Tuhan itu jelas adanya. Di Alkitab kita ini tertulis semua hukum Tuhan, semua perintah Tuhan, semua larangan Tuhan, dan apa saja petunjuk dan kehendak Tuhan yang harus kita lakukan supaya kita mendapatkan kehidupan yang sejahtera bersama dengan Tuhan. Jadi kita bisa mengerti kehendak Tuhan dari Alkitab. Kalau ada yang berdoa, Tuhan, saya mau nikah lagi, pasangan saya sudah meninggal, boleh nggak saya ini menikah lagi? Apa jawabannya? Di Alkitab ada nggak jawabannya, saudara? Ada. Kita saja yang kadang malas baca Alkitab gitu ya. Bacanya cuma yang kita mau aja. Saya kalau baca Mazmur aja khususi, yang lainnya sih, ya saya nggak baca. Mazmur aja, Mazmur itu menguatkan saya. Ya memang Mazmur menghibur dan menguatkan kita, tapi petunjuk untuk hidup sebagai anak-anak Tuhan, umat yang percaya, banyak ditulis di dalam kitab Perjanjian Baru, khususnya di dalam surat-surat yang Paulus tulis. Menikah lagi setelah pasangan kita meninggal, boleh saudara, tapi dengan siapa kita menikah itulah yang butuh waktu dan pergumulan. Karena untuk menikah kita kan perlu kenal dulu siapa nih orangnya, bagaimana karakternya. Kita mesti bergumul dalam doa. Kita harus tanya sama Tuhan, apa betul saya menikah dengan orang ini adalah kehendak Tuhan? Tuhan itu bisa memberi petunjuk dengan berbagai macam cara. Makanya saudara, kita ini mesti belajar hidup menurut pimpinan Roh Kudus, supaya kita ini peka pada kehendak Tuhan. Kemarin sudah dijelaskan bahwa kita harus belajar hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Kalau kita tidak damai sejahtera, mungkin itu salah satu pimpinan Tuhan yang nyata, supaya kita mengerti kehendaknya. Seperti tadi, kita berdoa tidak sejahtera, berarti kita tidak bisa menikah dengan orang itu karena itu bukan kehendak Tuhan. Jadi saudara, menghadapi tahun 2024, melangkahlah dengan pasti bersama Tuhan. Tuhan itu mengasihi kita, Ia akan memimpin kita dengan jelas dan nyata. Kita tidak perlu takut salah, kita tidak perlu bingung, apalagi takut bahwa Tuhan itu sampai lupa dengan kita. Kalaupun saudara salah mengerti kehendak Tuhan, Tuhan itu pasti akan membelokkan saudara pada kehendaknya, ya. Karena Tuhan mau rencananya kehendak itu terjadi atas hidup kita. Gak mungkin kalau Tuhan mengasihi kita lalu kita dibiarkan hidup semau kita sendiri, menurut daging kita, keinginan kita, tanpa pernah memperdulikan kehendak dan rencana Tuhan. Asal kita selalu buka hati, dipimpin oleh Tuhan, maka saudara kita dapat melangkah dengan pasti bersama Tuhan. Orang yang melangkah pasti bersama Tuhan, mereka akan mengalami kebaikan, mereka akan mengalami pertolongan, bahkan mujizat Tuhan dalam hidupnya. Dia akan dipimpin dengan hikmat Tuhan hingga seluruh rencana dan kehendak Tuhan itu terjadi atas hidupnya, hidup keluarganya, dan hidup pelayanannya kepada sesama.
Tuhan kiranya menolong kita menghadapi perjalanan hidup di tahun 2024 ini dengan segala tantangan dan pergumulannya. Selamat tahun baru Bapak Ibu dan saudara semua. Tuhan memberkati kita. Amin.